Hello Matthew Level, apa kabar hari ini? Semoga kamu selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu baik-baik saja ya. Dan teacher berharap kamu tetap bersemangat dalam setiap pembelajaran yang diberikan. Sebelum kita lanjut dalam pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita lipat tangan, kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pimpinan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Sekarang kami mau belajar Tuhan, berkati dan pimpin kami, berikan kami hati yang mau belajar, supaya setiap pelajaran yang kami pelajari hari ini bisa kami mengerti dengan baik ya Tuhan. Kami juga tetap berdoa buat segala kondisi yang terjadi, biarlah Tuhan yang campur tangan, sehingga masalah corona yang khususnya terjadi dalam bangsa kami dapat teratasi dengan cepat, dan pemeliharaan Tuhan tetap atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami, sertai keluarga kami dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Matthew, sekarang kita akan lanjut di bukumu, di buku 1B, khususnya subtema 2, ya, subtema 2 di pembelajaran 5 dan 6. Nah, pelajaran sebelumnya di pembelajaran Teacher Ruth dan Teacher Ika, kamu telah banyak mendengar tentang lagu, baik itu kasih kepada ibu dan juga beberapa lagu. Nah, di dalam setiap lagu itu mengandung pesan. Jadi waktu kamu menyanyikan lagu itu tidak sekedar hanya menyanyi saja, tetapi ada sesuatu yang pencipta lagunya ingin agar kamu lakukan. Ya, contohnya di pembelajaran 5 ini ada sebuah lagu yang judulnya Nasihat Ibu. Ciptaan siapa? Ya, ciptaan A.T. Mahmud. Nanti kamu baca ya, jadi kita sama-sama baca saja saat ini. Nasihat ibu, pesan ibu, akan kuingat selama hayat, dan dimanapun aku berada, nasihat ibu pedomanku, dan dimanapun aku berada, nasihat ibu pedomanku. Jadi ini lagunya, dan kemudian di belakang bukumu itu kamu disuruh mengisi titik-titik untuk melengkapi atau kamu mengerti apa yang telah disampaikan oleh lagu tersebut. Nah, misalnya, nasihat di dalam lagu diberikan oleh, apakah ibu kepada anak atau anak kepada ibu? Iya, betul sekali. Nasihat di dalam lagu diberikan oleh ibu. Lagu nasihat ibu bercerita tentang, nah, kalau kita lihat kembali di sebelumnya, dia bercerita tentang nasihat ibu kepada anaknya. Dan nasihat ibu nomor 3 dalam lagu selalu diingat oleh siapa? Iya, anaknya. Nasihat ibu menjadi titik-titik dalam hidup. Iya, itu akan menjadi pedoman. Jadi untuk menjawab soal ini nomor 1, 2, 3, dan 4 itu, kita harus melihat teks lagu yang diberikan. Jadi setiap lagu itu ada maksud dan tujuannya ya. Nah, di puisi ini juga kamu bisa melihat. Jadi bukan hanya lagu, tapi sebuah puisi juga itu menyampaikan pesan atau ada sesuatu yang ingin diberikan atau informasi kepada yang membacanya. Kalau tadi lagu yang mendengarnya, kalau sekarang puisi yang membacanya dan juga mendengarnya ya. Jadi ibu, jadi nanti kamu baca ya puisi ini,
Itu tentang ibu. Teacher kemarin mendengar kamu membaca puisi tentang ibu karya Nina. Teacher sangat tersentuh ya. Dan sekarang ada lagi puisi ibu. Ibu merawatku dengan penuh kasih sayang, mengajariku berjalan, mengajariku berbicara, menghiburku ketika sedih. Ibu, engkaulah pahlawanku, terima kasih atas kasih sayangmu. Nah, untuk siapakah puisi di atas ditujukan? Siapa yang merawat dengan penuh kasih sayang? Siapa yang menghibur ketika sedih? Siapakah yang mengucapkan terima kasih? Nah, jadi kamu bisa menjawabnya ini dengan melihat puisi ibu. Untuk siapakah puisi di atas ditujukan? Untuk ibu. Siapa yang merawat dengan penuh kasih sayang? Ibu. Siapa yang menghibur ketika kita sedih? Ibu. Siapa yang mengucapkan terima kasih? Ya, anaknya ya. Jadi semua pertanyaan ini, jadi nanti ketika kamu juga diberikan soal cerita dan kamu menjawabnya, jadi jawabannya ini itu diperoleh dari bacaan yang ada. Oke? Ini beberapa cara mencari jawaban di dalam bentuk bacaan ya. Kemudian di pembelajaran 6 ada lagi sebuah puisi, yaitu tentang kakakku sayang. Nah, pasti kamu juga punya kakak di rumah ya, punya adik. Tapi puisi hari ini itu tentang kakakku sayang. Jadi, kakakku tersayang, terima kasih, selalu membuatku tertawa, mengajakku bermain dan bercanda. Kau mengajariku banyak hal, kau menjagaku setiap saat. Kakakku tersayang, kebaikanmu tak akan kulupakan. Nah, bercerita tentang puisi Lani tadi, lengkapilah kalimat berikut sesuai dengan puisi Lani. Jadi sebelum kamu menjawab pertanyaan, sama seperti dengan yang tadi lagu, dengan puisi juga yang tadi tentang ibu, kamu harus membacanya dengan baik sehingga kamu bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Contohnya, Lani berterima kasih kepada? Iya, pasti kepada kakaknya. Kak Melin selalu bersikap titik-titik kepada Lani. Apakah baik atau jahil? Iya, baik, menurut bacaan yang telah kita baca. Kak Melin menyanyi adiknya atau ibunya? Kak Melin menyayangi adiknya atau ibunya? Iya, Kak Melin berdasarkan teks itu menyayangi adiknya berdasarkan bacaan yang telah kita baca tadi ya. Nah, sekarang kamu mencoba membaca puisi tadi ya. Itu ada 2 puisi untuk ibu dengan kakak. Kamu bisa membaca di depan ibu atau di depan kakak ya. Nah, waktu kamu membacakan puisi di depan kakak, biasanya kakakmu akan memuji kamu atau abangmu juga akan memuji kamu ya. Pasti biasanya kakakmu akan berkata, "Wah, puisimu indah sekali." Kalau tadi Lani yang baca, mungkin kakaknya langsung menjawab, "Wah, indah sekali puisimu Lani." Nah, nanti Lani akan mengucapkan, "Terima kasih Kak Melin." Kemudian biasanya kakak juga akan mengatakan juga kepada adiknya, "Adik kakak pintar sekali, sudah bisa membaca puisi." Nah, adiknya akan menjawab, "Puisi itu untuk Kak Melin. Terima kasih sudah menyayangiku, Kak." "Terima kasih adikku yang manis, kakak sayang Lani." "Sama-sama Kak, Lani juga sayang Kak Melin." Nanti di rumah kamu boleh bermain peran ya dengan kakakmu dan kamu sendiri. Jadi satu sebagai
Melin, satu sebagai Lani. Jadi kalau kamu kakak, kamu sebagai kakak, dan kamu bisa bermain peran dengan adikmu, atau adikmu dengan kamu bisa berganti-gantian sebagai kakak dan adik ya, bisa berganti-gantian sebagai Lani dan Melin untuk mempraktekkan nilai sikap yang baik yang diperankan oleh Lani dan Melin yang saling menghargai satu dengan yang lain. Oke? Nah, coba perhatikan, sekarang kita lihat bagaimana sikap kakak yang baik. Oke? Jadi kita akan melihat bagaimana perilaku atau sikap kakak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Melin dan Lani. Kakak bantu kepang rambutmu ya, Di. Nah, kayak gitu. Jadi Melin membantu mengikat rambut Lani. Dan ini salah satu hal yang baik, yaitu dia membantu adiknya. Kemudian ada juga Nina yang saling berebut remote ya. Adik, berikan remote televisinya. Nah, apakah ini termasuk sikap kakak yang baik? Menurutmu bagaimana? Dia langsung merebut tanpa meminta permisi kepada adiknya. Jadi ini bukan salah satu contoh yang baik. Bagaimana dengan abang yang sering mengganggu adiknya? Contohnya yang seperti ini. Bonekanya aku ambil ya. Nah, ini yang sering mengganggu adiknya kalau lagi bermain ya. Jangan, oke? Itu tidak baik. Kemudian ada kakak yang baik hati juga. Misalnya kamu lagi nangis, atau adikmu lagi nangis, sebaiknya yang kakak lakukan adalah, sudah, adik jangan menangis ya, sini kakak perbaiki bonekanya. Jadi ada sikap yang membantu ya. Kemudian dalam hal saling memberi, satu untukmu, satu lagi untuk kakak. Berarti ini suatu sikap yang baik, mau berbagi dengan adiknya. Kemudian sikap yang baik lagi adalah ketika kamu membacakan cerita atau membantu adikmu belajar, atau membantu kakak juga ya, mendengarkan kakak bercerita juga suatu sikap yang baik ya, dan mendengarkan kakak bercerita juga adalah sikap yang baik. Oke? Kemudian ada pertanyaan, apakah aku bisa mengungkapkan rasa sayang kepada kakak? Pasti bisa. Dengan cara apa? Dengan cara berterima kasih dan tetap menyayangi dan mengasihi kakak kita dengan tidak membantah, mengejek, atau marah-marah kepada kakak kita, tetapi mendengarkan setiap nasihat yang diberikan oleh kakak kita, atau membantu kakak kita juga itu merupakan ungkapan rasa kasih sayang kita kepada kakak. Dan rajin mendoakan kakak juga itu adalah salah satu ungkapan rasa sayang kita kepada kakak. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah aku bisa menuliskan sikap baik kakak? Pasti kamu bisa. Kamu bisa menuliskan sikap baik kakakmu yang kamu lihat sehari-hari bisa. Dari tadi kita bisa melihat banyak contoh sikap baik seorang kakak kepada adiknya. Contohnya tadi mengepang rambut, kakaknya mau berbagi makanan, kakaknya mau menolong memperbaiki bonekanya, kakaknya juga mau membacakan cerita. Itu merupakan sikap baik yang ditunjukkan seorang kakak kepada adiknya. Oke, jadi hari ini kita belajar bagaimana seorang kakak bersikap baik kepada adiknya, begitupun juga sebaliknya bagaimana seorang adik bersikap baik kepada kakaknya. Jadi harus saling mengasihi dan tidak boleh bertengkar, kemudian saling bekerja sama. Ya, hari ini Matthew Level kamu hanya membaca dengan baik, kemudian belajar mengisi pertanyaan dan tidak perlu kamu kumpulkan ke gurumu ya. Jadi kamu hanya belajar untuk melihat dan membaca cerita, kemudian mengisi pertanyaan berdasarkan
puisi atau teks lagu yang diberikan. Oke, Matthew Level, terima kasih buat hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.